Halo guys, kembali lagi bersama saya Faisal VIP. Pada video kali ini saya akan mereview fitur yang terdapat pada HP Redmi 13C. Nah, ini HP yang menarik ya guys, dan masih booming di pasaran karena di harga yang 1,5 juta dia sudah mendapatkan fitur yang cukup komplit. Nah, yang menjadi jawarannya adalah dia di harga 1,5 sudah ada NFC-nya guys, dan desainnya yang ciamik. Nah, namun apakah fiturnya lengkap juga? Oke, mari kita simak pembahasan mengenai fitur di HP Redmi 13C. Di video ini saya akan mereview 10 fitur yang terdapat pada Redmi 13C. Dan di akhir nanti saya juga akan menjelaskan fitur-fitur yang tidak terdapat pada HP Redmi 13C ini guys. Nah, langsung aja kita ke fitur yang pertama. Nah, di sini fitur yang pertama saya akan membahas mengenai NFC-nya guys. Nah, jadi di HP harga 1,5 juta itu tidak banyak guys brand yang menyediakan HP di harga 1,5 juta dan sudah mendapatkan NFC. Oke, jadi kalian yang suka melalui jalan tol, kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi saldo maupun cek saldo e-tol kalian. Di sini kalian cukup tempelkan aja ke belakang HP kalian seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik buka. Nah, di sini saya mencontohkan dengan kartu flash dari BCA. Oke, jadi di sini kita bisa cek saldo kita dan kita juga bisa melakukan top up kartu e-tol kita guys, seperti itu. Oke guys, selanjutnya fitur yang kedua, fitur angkat untuk membangunkan. Jadi HP Redmi 13C kita bisa otomatis menyala ketika kita angkat. Namun fitur ini dalam kondisi default nonaktif. Kita bisa mengaktifkannya di menu setelan. Selanjutnya kita masuk ke bagian layar kunci. Selanjutnya angkat untuk bangunkan kita aktifkan. Nah, jadi ini adalah fitur yang kedua akan saya bahas. Jadi dalam HP kita dalam kondisi mati seperti ini, ketika kita angkat, nah ini kenapa dia tidak langsung menyala? Seharusnya dia langsung menyala. Mungkin kita harus kembali dulu ya. Oke, saya coba lagi guys. Coba-coba lagi. Yaps. Dan fiturnya berfungsi guys. Sekali lagi saya coba. Yaps, jadi ini dapat memudahkan kita tidak perlu menekan tombol lagi. Seperti ini, langsung menyala guys. Dia mendeteksi wajah langsung dan langsung aktif HP-nya. Langsung terlewati layar kuncinya. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga, fitur perekaman layarnya. Di sini banyak orang ya guys yang membeli HP, dia memperhatikan di fitur perekaman layarnya. Nanti kita lihat gimana fitur perekaman layarnya. Apakah HP-nya bisa menampilkan kamera depan juga sekalian merekam layar? Nanti kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke menu ke pusat kontrol. Selanjutnya di sini kita masuk ke kita cari ikon perekaman layarnya. Ini dia, kita setting. Dan di sini dia untuk resolusinya maksimal di 1600 x 720. Kualitas videonya sampai dengan 20 Mbps. Orientasinya kalian bisa setting. Sumber suaranya kalian bisa setting. Laju bingkai. Nah, jadi di sini kunci layar untuk mengakhiri, tampilkan gerakan sentuhan, tampilkan ketukan tombol. Nah, jadi di HP Redmi 13C ini tidak ada fitur mengaktifkan kamera depannya ketika sedang melakukan perekaman layar ya guys. Nah, jadi buat kalian yang bertanya-tanya apakah ada fitur mengaktifkan kamera depannya, dia tidak ada guys ketika melakukan perekaman layar. Nah, ini juga sudah cukup baik ya guys untuk fitur perekaman layarnya, karena ada brand HP Android yang tidak ada fitur perekaman layar bawaan dari HP-nya. Nah, jadi ini sudah cukup baik ada fitur perekaman layarnya walaupun dia tidak bisa mengaktifkan kamera depannya. Nah, di sini saya coba membuka aplikasi YouTube. Kita lihat nanti hasilnya. Ini namanya inilah momen. Nah, cukup sekian aja guys, sebagai contoh aja kita lihat hasilnya. Nah,
ini juga sudah cukup baik ya guys untuk fitur perekaman layarnya, karena ada brand HP Android yang tidak ada fitur perekaman layar bawaan dari HP-nya. Nah, jadi ini sudah cukup baik. Ini namanya, inilah momen. Cukup sekian aja guys. Nah, jadi seperti itu guys hasil perekaman layarnya. Jadi hasil perekaman layarnya juga bisa menampilkan suara kita dan juga suara sistem dari HP-nya. Oke guys, selanjutnya fitur yang keempat, menghilangkan tombol navigasi. Jadi di HP Redmi 13C ini kita bisa membuat layarnya menjadi full screen tanpa tombol-tombol yang di bawah ini. Oke, untuk mengaktifkan navigasi gesturnya atau untuk menghilangkan tombol navigasinya, pertama kita masuk ke menu setelan. Oke, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu layar utama. Selanjutnya kita masuk ke navigasi sistem, kita ubah ke gerakan. Oke, yaps, kita lihat ya guys. Nah, sekarang sudah menjadi hilang tombol navigasi ya. Sekarang HP Redmi 13C kita sudah menjadi navigasi gestur. Di sini untuk kembali kalian bisa swipe dari pinggir layar seperti ini, atau kalian bisa swipe dari pinggir layar sebelah kiri seperti ini. Untuk kembali ke home atau biasa tombolnya di tengah, kalian bisa swipe dari bawah ke atas, dari bawah ke atas seperti itu guys. Dan untuk membuka menu recent apps atau biasa tombolnya ada di sebelah kiri, kalian bisa swipe dari bawah ke atas dan kalian tahan seperti itu guys. Nah, jadi HP kita menjadi lebih unik ya. Jadi dia tidak seperti HP pada umumnya. Nah, buat kalian yang baru pertama menggunakan navigasi gestur ini mungkin sedikit tidak terbiasa, itu wajar ya guys. Nanti lama-lama juga kalian akan terbiasa. Oke guys, masuk ke fitur yang selanjutnya, fitur ketuk ganda. Nah guys, sangat disayangkan ya guys, fitur ketuk ganda ini di HP Redmi 13C ini ada guys. Namun dia hanya berfungsi di layar kunci saja. Nah, di sini dia kondisi defaultnya nonaktif fitur ketuk gandanya. Kalian bisa mengaktifkan di menu setelan, lalu kalian masuk ke bagian layar kunci, lalu kalian bisa aktifkan bagian opsi ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Nah, sangat disayangkan ya guys, fitur ketuk gandanya ini dia tidak berfungsi di layar utama seperti ini. Nah, sangat disayangkan, dia hanya berfungsi ketika HP kita terkunci seperti ini guys. Dia bisa kita gunakan ketuk gandanya untuk menghidupkan maupun mematikan layar ketika layar HP kita terkunci seperti ini. Ya, jadi seperti itu guys mengenai fitur ketuk ganda di HP Redmi 13C. Fitur selanjutnya, RAM Plus. Jadi guys, di HP Redmi 13C ini sudah ada fitur RAM Plus atau Extended RAM-nya. Kalian bisa akses di menu setelan. Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian setelan tambahan, lalu kalian masuk ke bagian penambahan memori. Nah, jadi di HP Redmi 13C ini defaultnya kondisinya di 2 GB untuk penambahan memori atau extended RAM-nya. Nah, jadi kalian bisa menambah RAM virtual atau RAM Plus di HP Redmi 13C ini maksimal sampai dengan 6 GB. Nah, jadi ini sangat baik ya guys. Jadi HP kita dapat lebih lancar lagi karena dia dapat memuat atau dia dapat menyimpan recent apps dalam jumlah yang lebih besar lagi dengan bantuan penambahan RAM ini. Oke, fitur selanjutnya, sembunyikan aplikasi. Nah guys, jadi di sini saya akan mencontohkan aja gimana cara mengakses aplikasi yang sudah disembunyikan. Nah, untuk tutorialnya itu karena cukup panjang, jadi saya letak link video tutorial sembunyikan aplikasi di deskripsi video ini guys. Nah, jadi untuk mengakses sembunyikan aplikasinya di HP Redmi 13C ini cukup simple guys. Jadi tidak mempersulit hidup kita. Jadi buat kalian yang sudah menyembunyikan aplikasi, kalian tinggal swipe aja di layar utama seperti ini. Nah, maka selanjutnya di sini dia aplikasi tersembunyinya dilindungi dengan sandi maupun dengan sidik jari seperti ini. Nah, jadi tidak mudah diakses oleh orang lain. Nah, lalu kalian bisa membuka aplikasi yang sudah kalian sembunyikan. Nah, jadi penggunaannya simple ya guys.
Kalian cukup swipe, lalu kalian bisa masukkan sidik jari, lalu kalian tinggal buka aplikasi yang sudah kalian sembunyikan seperti itu. Fitur selanjutnya, fitur pengganda aplikasi atau clone aplikasi. Nah jadi guys, di HP Redmi 13C ini sudah ada fitur pengganda aplikasi bawaan dari pabriknya. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi tambahan dari Play Store. Kalian bisa mengaksesnya di menu setelan. Selanjutnya kalian masuk ke bagian menu aplikasi. Selanjutnya kalian masuk ke bagian menu pengganda aplikasi. Nah, aplikasi ganda ini dia. Kita klik buat. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih aplikasi mana yang ingin kalian gandakan. Saya akan contohkan aplikasi gempa, guys. Tunggu, sorry, kameranya ya maksudnya gempa. Nah, selanjutnya di sini saya akan contohkan, saya akan menggandakan aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya kita aktifkan, kita klik hidupkan. Ya masih goyang, guys. Oke. Membuat aplikasi ganda, di sini kita tunggu aja. Aplikasi ganda berhasil ditambahkan seperti itu, guys. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki dua aplikasi WhatsApp dalam satu HP. Jadi di sini kalian bisa memiliki dua nomor WhatsApp dalam satu HP seperti ini, guys, tanpa mendownload aplikasi tambahan dari Google Play Store. Nah, jadi di sini untuk fitur ini sangat membantu saya karena saya di HP itu biasanya ada dua nomor WhatsApp. Jadi saya bisa memilih nomor WhatsApp yang khusus untuk keluarga dan nomor WhatsApp untuk usaha. Jadi seperti itu, guys. Oke, fitur selanjutnya, fitur sembunyikan foto maupun video di HP Redmi 13C. Jadi guys, di HP Redmi 13C ini sudah ada fitur bawaan dari sistem HP-nya untuk menyembunyikan foto maupun video. Jadi di sini kalian bisa buka aja aplikasi File Manager, aplikasi bawaan dari HP Redmi 13C-nya. Nah, tidak semua brand HP menyediakan fitur ini ya guys, bawaan dari sistemnya. Ada juga brand HP yang harus kita download aplikasi tambahan dulu untuk sembunyikan foto maupun videonya. Jadi guys, di sini untuk tutorial cara menyembunyikannya, karena tutorialnya itu cukup panjang, jadi kalian bisa lihat tutorialnya, link video saya letak di deskripsi video ini. Nah, jadi di sini untuk melihat atau mengakses video maupun foto yang sudah kalian sembunyikan, kalian tinggal klik aja berkas pribadi tadi, lalu kalian tinggal masukkan sandi yang sudah kalian buat seperti ini. Maka ini terbuka foto yang sudah kita sembunyikan. Nah, di sini belum ada videonya ya. Jadi untuk videonya saya contohkan, saya akan buat video dulu. Oke, cukup contoh aja. Selanjutnya kita masuk file manager video. Nah, di sini selanjutnya kita klik lainnya, lalu kita buat jadi pribadi. Nah, kalau untuk memindahkan video ke pribadi itu bentar guys, namun untuk proses mengaktifkan di awalnya itu butuh waktu juga karena harus setting-setting mengenai sandinya dahulu. Di sini kita masuk ke berkas pribadinya, lalu kita bisa mengakses video yang sudah kita sembunyikan seperti ini. Nah, jadi penggunaannya juga cukup simpel guys, tidak membuat kita ribet. Oke guys, selanjutnya fitur yang terakhir, fitur kecepatan internet. Nah, jadi di sini di HP Redmi 13C ini ada fitur bawaan dari sistemnya untuk mengecek detail atau real time kecepatan internet atau kecepatan koneksi pada HP kita. Nah, ini tidak semua brand HP menyediakan fitur ini guys. Di Redmi 13C sudah ada fitur bawaan dari sistem HP-nya. Jadi tanpa perlu mendownload aplikasi tambahan dari Play Store. Untuk mengaktifkan fiturnya kita masuk ke menu setelan. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu notifikasi pusat kontrol. Selanjutnya kita masuk ke bilas status. Nah, selanjutnya kita aktifkan di bagian opsi tampilkan kecepatan koneksi. Nah, jadi ini dapat memudahkan kita melihat real time kecepatan internet pada HP kita. Seperti itu guys. Nah, di sini kenapa tidak begitu jelas? Mungkin karena wallpapernya ya guys. Di sini saya coba dulu ubah wallpapernya. Dia tidak begitu terlihat karena wallpapernya menutupinya.
Nah, jadi sekarang kita bisa lihat lebih jelas ya. Di sini ada kecepatan internet atau kecepatan koneksi ya. Nah, kalau saya ini sangat butuh guys, karena saya ketika misalnya sedang download atau melihat video di YouTube ketika nge-lag ataupun ketika videonya terjeda-jeda, jadi kita bisa melihat kecepatan internetnya. Apakah kecepatan internetnya, apakah internet di HP kita bekerja atau tidak. Di sini saya akan contohkan ketika mendownload aplikasi di Play Store seperti ini. Oke, saya contohkan ya guys. Nah, jadi misalnya ketika kalian mendownload, kalian bisa lihat seberapa kencang internet di HP kalian. Apakah saat sekarang ini ada gangguan atau tidak? Seperti itu guys. Nah, saat sekarang ini di HP saya kecepatan internetnya sekitar 1,6 MB per detik. Nah, jadi seperti itu ya guys mengenai review fitur di HP Redmi 13C. Kalian bisa bertanya di kolom komentar mengenai fitur-fitur lainnya yang belum saya jabarkan. Oh ya guys, tadi saya bilang saya akan menjelaskan fitur yang tidak ada di HP Redmi 13C ini. Nah, fitur yang tidak ada di HP Redmi 13C ini yang pertama adalah fitur split screen atau membuka dua aplikasi sekaligus. Dia tidak ada. Selanjutnya fitur yang tidak ada yaitu fitur on off otomatis HP-nya. Tidak ada juga guys. Nah, jadi seperti itu guys, fitur yang tidak ada di HP Redmi 13C. Nah, itu fitur yang saya fokuskan ya guys. Mungkin fitur-fitur lainnya yang di luar dari fokus saya mungkin bisa jadi ada juga yang tidak dimiliki oleh Redmi 13C. Kalian bisa bertanya aja guys, pokoknya di kolom komentar. Apabila saya mengetahuinya, saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk membalas komen-komen di kolom komentar. Oke, semoga video ini dapat menjadi referensi buat kalian yang ingin membeli Redmi 13C atau buat kalian yang sudah membeli HP Redmi 13C ini. Jadi kalian bisa mengetahui fitur di HP kalian sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.